Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 77-85. Stefan orangnya agak OCD. Menurutnya, tangan anak itu kotor dan mainan baru yang dia beli juga sudah kotor, jadi dia akan dengan murah hati untuk memberikan satu set mainan itu pada anak itu. Kedua anak pun berhenti bertengkar dan para orang dewasa menjadi tenang, meskipun Stefan tidak mengatakan apa-apa, tatapan dan ekspresinya barusan membuat keluarga Pamungkas tahu bahwa mereka tidak boleh mencari masalah dengan suami Olivia ini. Ibunya Roni dari awal sudah menganggap Olivia tidak gampang dihadapi, dan sekarang Olivia juga menikah dengan pria yang tidak gampang dihadapi. Dia tahu betul bahwa menantunya dan Olivia sangat dekat, dan dia tahu tingkah laku dan sifat putranya itu. Dia harus mencari kesempatan untuk mengingatkan putranya, jangan bersikap keterlaluan. Meskipun Odelina hanya di rumah mengurus anak dan tidak punya penghasilan, menantunya itu setidaknya sudah melahirkan cucu pertama untuk keluarga Pamungkas, bisa dibilang sudah berjasa, jadi mereka harus menghormati wanita itu. Tak lama setelah itu, Roni pulang. Setelah dia pulang dan duduk sebentar, Odelina memanggil semua orang untuk makan. Olivia mengikuti kakaknya ke dapur untuk menghidangkan makanan. Ketika melihat ada banyak seafood, dia berkata pada kakaknya dengan pelan, "Kak, aku dan Stefan kan bukan orang luar, kamu cukup makan makanan rumahan biasa saja, nggak perlu sampai beli seafood. Kakak iparmu yang memintaku untuk membeli lebih banyak. Kamu sendiri juga tahu keluarga kakaknya itu suka makan seafood. Mereka nggak rela mengeluarkan uang sendiri untuk memakannya, jadi setiap kali datang ke sini selalu bilang mau makan seafood, bahkan memilih yang mahal. Ibu mertuaku itu malah mau makan daging sapi, masa aku yang beli mereka semua yang memakannya. Aku sengaja nggak mau memasakkannya untuk mereka tadi siang, taruh di kulkas dulu dan memasaknya malam ini, supaya kamu dan Stefan bisa makan bersama. Siang tadi, dia hanya memasak 2 lauk untuk keluarga suaminya itu. Mereka tampak tidak senang, tapi dia bersikap seolah-olah tidak melihatnya. Makan malam ini bisa dinikmati oleh semua tamu. Setelah makan malam dan duduk-duduk sebentar, Stefan ingin pulang. Jadi, Olivia harus pulang bersama suaminya. Begitu pasangan muda itu pergi, Odelina hanya membereskan piring adik dan adik iparnya, lalu pergi ke dapur untuk mencucinya. Roni ingin memotong semangka untuk diberikan pada orang tua dan kakaknya. Dia pun mengambil semangka dari dalam kulkas. Melihat meja makan tidak dibersihkan, dia berteriak, "Odelina, apa kamu nggak lihat meja makannya belum dibereskan? Keluar dan bersihkan mejanya." Odelina tidak keluar dan suaranya terdengar dari dapur, "Kamu sendiri yang bilang kita patungan mulai dari sekarang. Anggap saja uang yang dipakai untuk beli sayur dan buah hari ini untuk menggantikan uang yang kupakai untuk membeli baju menggunakan uang bulanan keluarga. Aku nggak akan memperhitungkannya denganmu. Tapi, untuk urusan di rumah, kita masing-masing kerjakan sendiri. Aku sudah membereskan piring Olivia dan suaminya, sisanya milik kamu dan keluargamu. Kalau mau bersihkan, bersihkan sendiri. Kalau nggak mau, kamu lanjut pakai lagi besok. Aku juga nggak akan mengurusnya besok." Mendengar ini, semua anggota keluarga Pamungkas memandang Roni. Ibu dan kakak Roni dari awal terus mengingatkan Roni untuk patungan saja dengan Odelina dalam membiayai rumah tangga mereka. Mereka menganggap Odelina terlalu enak. Mereka merasa dompet Roni dirugikan. Mereka tidak menyangka, ketika Roni dan istrinya mulai patungan, urusan rumah tangga juga dikerjakan dengan patungan. Wajah Roni seketika memerah. Dia mengambil pisau buah dan hendak pergi ke dapur, tetapi ibunya menghentikannya. Lanjut cerita bab 78. Odelina, Roni harus kerja setiap hari, kerjaannya sibuk dan melelahkan sekali. Roni sibuk mencari uang untuk menghidupi kamu dan Russell. Kamu sebagai istrinya sudah seharusnya menjaga dia dengan baik. Mana mungkin kamu membiarkan Roni mengerjakan pekerjaan rumah? Roni bilang dia bagi 2 denganmu hanya agar kamu terlalu boros. Di antara suami istri kalau perhitungan seperti ini, mau gimana menjalani kehidupan? Cepat bersihkan meja makan, jangan buat Roni marah. Dia sudah capek sekali kerja di luar, jadi kamu harus mengerti keadaan dia. Kakaknya menyetujui ucapan sang ibu dengan berkata, "Iya, kamu nggak kerja dan hanya jaga Russell saja di rumah. Semua kebutuhan pakai uang Roni, kamu masih nggak malu biarkan dia kerja di rumah." Odelina keluar dari dapur dan menggendong anaknya. Dengan ekspresi datar dia berkata, "Aku nggak ada pekerjaan, nggak ada pendapatan, jadi ibu rumah tangga sepenuhnya dan jaga anak.
Yang aku andalkan adalah Roni, tapi dia malah memintaku membagi semua biaya menjadi dua, apa maksud dia? Tanda seru. Oke, boleh saja bagi dua. Nggak peduli keperluan rumah atau urusan rumah kita bagi dua. Kerjakan pekerjaan masing-masing. Bukannya kalian bilang aku santai karena jaga anak saja. Bukannya bilang aku nggak ada kerjaan. Kalau gitu aku nggak mau kerjain, biarkan Roni tahu kalau rumah ini nggak akan bersih dengan sendirinya. Baju kotor dia, kaos kaki juga nggak akan bersih dengan sendirinya. Odelina menggendong anaknya sambil membawa barang yang dibawa oleh sang adik dan adik iparnya tadi. Perempuan itu berjalan masuk ke dalam kamar dan langsung membanting pintu kamar hingga tertutup. Kurang ajar. Roni terlihat luar biasa marah dan dia membanting pisau buah di atas meja. Lelaki itu menggulung lengan bajunya dan hendak masuk ke dalam kamar memberikan istrinya pelajaran. Roni, ibunya menarik tangan Roni dan berkata, kamu mau ngapain? Russell masih di dalam, jangan buat dia ketakutan. Kalau mau kasih Odelina pelajaran, tunggu sampai Russell tertidur. Ingat, waktu kamu mau pukul, jangan pukul wajahnya. Kalau sampai Olivia melihatnya, dia pasti akan mencarimu untuk balas dendam. Suaminya kelihatan orang yang nggak mudah dihadapi. Roni tahu kalau Stefan kerja di sebuah perusahaan besar, tapi dia tidak tahu nama perusahaannya. Odelina dan Olivia juga tidak mengatakan apapun. Roni juga ingin menjalin hubungan dekat dengan Stefan. Sayangnya, sikap lelaki itu justru sangat dingin sekali. Bagaimanapun Roni juga merupakan seorang manajer, sikap dingin Stefan membuat Roni tidak ingin lagi berusaha mendekatinya. Ucapan ibunya membuat Roni merasa Stefan memandang dirinya remeh. Rasa emosi kembali mengelilinginya dan dengan marah berkata, urusan aku dan istriku nggak perlu mereka yang ikut campur. Memangnya Olivia berani memukulku? Suaminya nggak mudah dihadapi. Memangnya aku mudah? Kakaknya Roni juga ikut menyulut api dengan berkata, Roni, kalau kamu memang mau kasih Odelina pelajaran, ikuti yang Mama katakan. Jangan sampai membuat Russell terkejut. Lagian Odelina juga ada-ada saja, kamu kasih dia hidup enak tapi dia masih nggak bersyukur dan masih nggak tahu malu minta kamu mengerjakan urusan rumah. Kamu tahu nggak kakak iparmu itu setelah pulang kantor aku layani semuanya tanpa terkecuali. Lelaki cari uang di luar, seharusnya sebagai perempuan kami harus membereskan urusan rumah hingga rapi. Nggak masuk akal sekali kalau meminta suami mengerjakan urusan rumah. Kakaknya terlihat seperti membujuk adiknya, tetapi kenyataannya dia tengah menuangkan minyak di atas api. Perempuan itu ingin adiknya segera memberikan Odelina pelajaran. Mengingat putranya yang masih kecil dan ibunya yang masih menahan tangannya, Roni akhirnya mengenyahkan pemikiran untuk memberikan Odelina pelajaran. Setelah Russell tidur baru aku lanjutkan lagi. Kita lihat saja gimana dia nantinya. Bisanya cuma makan minum sampai gemuk. Beraninya memintaku mencuci piring. Roni mengambil pisaunya dan kembali melanjutkan kegiatannya memotong semangka. Sedangkan ibunya dan sang kakak bersama membereskan meja makan. Sesaat kemudian, kedua ibu dan anak itu kembali ke ruang tengah dan duduk di sofa. Kakaknya Roni mengambil semangka sambil berkata, Roni, keponakanmu sudah mau masuk SMP. Kakak berencana kasih mereka merantau saja. Coba kamu cari tahu mereka bisa nggak pindah ke SD di kota, setelah itu mereka tinggal di tempatmu, sementara mereka sekolah SD 1-2 tahun dulu, dengan begitu waktu kenaikan ke kelas SMP nggak akan terlalu sulit. Lanjut cerita bab 79. Tempatmu nggak terlalu jauh dari sekolahan. Seharusnya bisa dikatakan sebagai kawasan sekolahan. Biarkan Odelina bantu jaga anak-anak, palingan hanya cuci baju dan masak. Untuk biaya makan dengan cepat Roni memotong ucapan kakaknya itu, Kak, mereka itu keponakan aku, nggak perlu kasih biaya makan. Aku akan cari orang untuk bantu pengurusan pemindahan sekolah mereka. Biarkan Odelina yang antar jemput mereka. Dia juga nggak ada kerjaan di rumah. Kakak dan kakak ipar Roni terlihat bahagia ketika Roni menyetujui mereka. Sedangkan ibunya mengingatkan anaknya, Roni, sebaiknya masalah ini kamu bicarakan lagi dengan Odelina. Bagaimanapun di rumah ini, dia juga ada hak untuk bersuara. Mama dengar belum tentu SD di sini berarti tandanya dia bisa langsung masuk SMP di sini juga. Masih harus urus pemindahan domisili. Tempat kamu juga bukan pedesaan, lingkungan sekolah di sana juga lumayan bagus. Dulu kalian berdua kakak beradik juga sekolah di sana. Hasilnya juga jadi lulusan dari universitas terbaik, bukan? Menurut ibunya bahwa seorang anak bisa sekolah dengan baik, maka tidak kendala dimanapun tempatnya.
Benar, aku baru teringat. Roni, kalau nggak aku pindahkan kedua anakku ke kartu keluarga kalian. Atau kalau nggak, rumah ini kamu pindah nama ke kakak dulu, setelah anak-anak tamat baru kembalikan lagi ke nama kamu. Tanpa berpikir panjang, Roni langsung menyetujuinya. Akan tetapi lelaki itu tetap berkata, nanti aku kasih tahu Odelina, di rumah ini aku yang berkuasa. Tapi yang mama katakan juga ada benarnya, dia ada sedikit hak, selain itu, antar jemput anak dan urusan masak buat anak juga butuh dia yang melakukannya. Bagaimanapun tetap harus meminta persetujuan dia dulu. Kak, nanti setelah kami selesai berdiskusi, aku akan langsung menghubungi kakak. Tenang saja, aku nggak akan membiarkan keponakanku nggak bisa sekolah di sekolah yang bagus. Hubungan Roni dan kakaknya sangat dekat dan lelaki itu juga sangat mempercayai kakaknya. Dengan cepat kakaknya berbicara, nanti kamu jangan ribut sama Odelina. Namanya suami istri pasti ada pertengkaran kecil, kalian juga merupakan teman yang sangat lama dan ada perasaan yang sangat dalam. Demi Russell, kamu jangan lagi memperpanjang masalah. Perempuan itu khawatir kalau nanti adik iparnya marah, perempuan itu tidak bersedia mengantar jemput anaknya dan memberikan mereka makan. Kalau begitu bagaimana mungkin dia tenang membiarkan anaknya sekolah di sini? Roni, apa yang kakakmu katakan benar, kamu jangan selalu bilang mau kasih Odelina pelajaran. Ada kalanya kalian harus duduk dan saling bertukar pikiran. Jangan selalu main tangan. Kamu lihat papa dan mama, sudah menikah puluhan tahun tapi papa nggak pernah pukul mama kamu, kata papanya Roni. Itu karena mama pengertian. Mana mungkin Odelina bisa dibandingkan dengan mama. Dia semakin lama semakin keterlaluan. Selalu menganggap merawat anak merupakan hal yang paling mulia. Aku bilang semua biaya bagi dua sebenarnya hanya untuk menghemat uang, dia sangat boros. Ini juga atas saran mama dan kakak. Kalau nggak seperti itu, dia nggak akan cari cara untuk mencari uang dan nggak tahu seberapa lelah aku mencari uang. 1 hari 2 juta. Itu namanya boros sekali. Kalian masih ada cicilan rumah dan ada biaya anak, ditambah dia nggak ada pendapatan dan hanya mengandalkan kamu saja. Kalau begitu ada baiknya juga bagi kedua orang tua Roni sependapat dengan putranya. Manusia akan ada jalan keluar jika dia sudah di ujung tanduk. Dia bisa cari uang sambil jaga anak di rumah, hitung-hitung buat uang hidup. Tapi kamu jangan selalu bilang mau kasih dia pelajaran, kalian itu akan melewati hari-hari bersama seumur hidup. Kalian baru menikah beberapa tahun saja sudah sering berantem, gimana bisa sampai tua? Iya, Pak, malam ini aku nggak pukul dia, gumam Roni. Lanjut cerita bab 80. Mereka sekeluarga berkumpul sambil makan semangka dan menonton televisi sebentar dan setelah itu masuk ke kamar untuk beristirahat. Mereka akan tinggal di sini untuk beberapa hari ke depan. Semenjak Olivia pindah, mereka ada lebih satu kamar dan bisa ditempati oleh keluarga Roni yang lainnya. Tidak adanya Olivia membuat rumah itu tidak ada yang membantu Odelina membereskan rumah. Perempuan itu harus menjaga anak dan memasak serta yang lainnya. Mendadak rumah tersebut terasa tidak begitu rapi dan bersih lagi. Saat masuk ke dalam kamar, kakaknya menyerukan nama adiknya lagi dan berkata, Olivia dan suaminya beli banyak sekali barang. Tadi Odelina marah dan dia langsung meninggalkan barangnya begitu saja dan masuk dalam kamar. Kakak ada melihatnya dan di dalam sana semuanya barang bagus. Ada rokok dan alkohol yang mahal, kamu bagi sedikit ke kakak ipar kamu. Odelina nggak merokok dan minum alkohol, kamu juga nggak kekurangan. Justru kakak ipar kamu yang nggak pernah mau beli rokok bagus. Apalagi papa kamu juga jarang minum alkohol yang mahal, kamu kasih minumannya ke papa saja. Roy tertawa dan berkata, Kak, ambil saja apapun yang kalian suka. Setelah itu mandikan anak dan bawa dia istirahat. Besok malam aku nggak lembur dan bawa kalian jalan-jalan, oke? Kakaknya Roni terlihat senyum sumringah dan melangkah masuk ke dalam kamar dengan hati girang. Roni membuka pintu kamar dan melihat Russell yang sudah terlelap. Sedangkan Odelina baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Melihat lelaki itu masuk, Odelina memutuskan untuk mengabaikannya dan melangkah ke kasur. Setelah itu dia langsung membaringkan tubuhnya. Odelina, ada yang mau aku bicarakan? Roni melihat tubuh berisi milik Odelina yang membuatnya merasa mual. Lelaki itu mendekat dan duduk di tepi kasur. Dia mengelus wajah sang anak dan menatapnya dengan lembut. Roni sesungguhnya sangat menyayangi putranya. Tentang apa? Tanya Odelina dengan datar, kakak aku minta kita bantu urus pemindahan sekolah kedua anaknya.
Nantinya mereka akan sekolah SMP di sini dan tinggal di rumah kita. Kamu nanti bantu antar jemput mereka dan masak buat mereka. Lagian kamu setiap hari juga akan masak, hanya masak lebih untuk 2 anak. Untuk urusan biaya hidup, aku akan tambahkan uang 2 juta setiap bulannya. Makan 2 orang anak juga nggak seberapa, 2 juta sudah lebih dari cukup. Rumah kita juga termasuk kawasan sekolahan, SMP Negeri Kota Mambera juga nggak jauh dari sini. Nantinya kedua anak itu juga akan masuk ke kartu keluarga kita. Atau kalau nggak kita balik nama rumah ini ke nama kakak aku, setelah anaknya lulus baru dikembalikan lagi ke aku. Dia kakak kandungku dan bisa dipercaya. Nggak perlu khawatir dia nggak akan mengembalikan rumahnya, emosi Odelina yang awalnya sudah hampir meledak masih coba dia tahan. Dia berencana menyudahinya begitu saja karena malas ribut dengan suami. Akan tetapi ternyata mendengar ucapan suaminya barusan membuat emosinya mendadak kembali meningkat. Lanjut cerita bab 81. Dengan dingin perempuan itu berkata, Roni, sekarang aku di rumah jaga anakku saja dan kamu bilang aku hanya tahunya makan, habisin uang dan jadi orang nggak berguna. Tapi aku diam karena demi anakku sendiri, tapi aku nggak ada hubungannya dengan kedua anak kakakmu itu. Mereka bukan tanggung jawab aku, jadi aku nggak akan mau membantu dia rawat anak. Selain itu, kalau kamu pindahkan mereka ke kartu keluarga kita, siapa yang akan terpengaruh? Kesempatan Russell untuk sekolah nanti. Di sertifikat rumah nggak ada nama aku, kalau kamu mau pindahkan ke nama kakakmu maka jadi urusanmu. Kalau nanti ke depannya nggak bisa dapat rumahnya kembali, maka itu akan menjadi urusanmu saja. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat, sebelum kamu pindahkan ke kakakmu, kembalikan semua biaya renovasi yang menggunakan uangku. Aku takut kalau sampai nanti rumah ini jadi milik kakakmu, aku nggak bisa dapatkan kembali uangku yang habis di rumah ini. Wajah Roni berubah seketika saat mendengar ucapan Odelina, aku sudah bersedia memberikan uang bulanan lebih padamu, kamu masih keberatan. Kamu memang hanya kerjanya jaga anak dan masak di rumah, apa bedanya jaga 1 anak atau jaga 2 anak? Mereka berdua sudah berusia 10 tahunan dan sudah mengerti. Kamu hanya perlu bantu proses belajar dia saja, kalau kamu merasa uang 2 juta nggak cukup, aku bisa lebihin 1 juta lagi. 3 juta cukup, bukan? Kenapa bisa mempengaruhi kesempatan Russell untuk bersekolah? Russell baru umur berapa dan masih lama sekali untuk masuk SD. Aku percaya dengan kakak kandung aku sendiri, dia nggak bakalan nggak mengembalikan rumah ke aku. Lalu biaya renovasi apa? Rumah ini aku beli dengan uangku. Kamu juga tinggal di sini, bukankah wajar kalau kamu bayar sedikit uang renovasi? Nggak tahu malu. Odelina melotot memandangi suaminya. Hatinya semakin lama semakin membeku. Sebelum menikah, sikap lelaki itu selama berpacaran 2 tahun sangat baik. 2 tahun setelah menikah sikap Roni juga masih tetap baik, tetapi sekarang justru membuat Odelina semakin tidak suka, lelaki itu terlalu membela keluarganya sendiri. Roni tidak memikirkannya dan juga putranya sendiri. Apapun yang diminta oleh kakaknya pasti akan disetujui tanpa berpikir panjang. Banyak sekali kasus kakak beradik yang ribut hanya karena masalah harta. Roni, ucapanku masih sama, ini bukan masalah uang. Itu semua bukan tanggung jawab aku. Aku nggak mau bantu jaga anak kakak kamu dan nggak mungkin bimbing mereka dalam pelajaran. Kalau kamu tetap mau bawa anak kakakmu ke sini dan menambahkan uang, kamu bayar aku sesuai gaji guru bimbel saja. 1 anak aku minta uang 10 juta per bulan. 2 anak berarti 20 juta. Setelah uang dikirim, aku akan masak dan antar jemput mereka ditambah ajarin pelajaran. Kalau nggak, aku nggak akan mau. Biaya yang aku berikan adalah harga yang diberikan untuk kakak kandungmu, dengan latar belakang pendidikanku, harga segitu cukup masuk akal untuk jadi guru les. Untuk masalah pindah nama sertifikat rumah, aku nggak akan setuju kalau kamu nggak kembalikan biaya renovasi ke aku. Kalau kamu tetap mau, kita cerai saja. Meski cerai, kamu tetap harus kembalikan uang renovasi rumah. Tidak ada nama Odelina di dalam sertifikat tersebut dan rumah ini juga dibeli dengan menggunakan uang milik Roni sepenuhnya. Mungkin dulunya keluarga Roni sudah mencegah agar dirinya meminta bagian pada rumah ini sehingga ketika tahu bahwa lelaki itu berpacaran dengan Odelina, mereka buru-buru membeli rumah untuk Roni. Semua aset sebelum menikah tidak akan bisa menjadi separuh hak milik dirinya. Odelina sendiri juga tidak mengharapkannya, wajah lelaki itu menggelap dan berkata, 1 anak 10 juta, kenapa kamu nggak sekalian rampok bank saja?
Cerai. Kamu pikir kamu masih gadis muda usia 18 tahun. Sudah pernah menikah dan melahirkan anak, nggak ada pekerjaan juga. Badan gemuk dan jelek sekali. Setelah cerai memangnya kamu bisa menghidupi dirimu sendiri. Sudahlah, aku akan pikirkan kembali masalah ini. Jangan harap aku bisa kasih 20 juta, paling hanya 6 juta. Mimpi, tolak Odelina dengan dingin. Setelah itu dia langsung berbalik pergi. Lanjut cerita bab 82. Roni luar biasa marah hingga rasanya ingin bertindak kasar. Mendadak Odelina berbalik dan mendapati kepalan tangan lelaki itu yang sudah terangkat ke atas. Sorot mata perempuan itu berubah dingin dan berkata, "Kalau kamu berani memukulku, sebaiknya pukul aku sampai mati. Kalau enggak, jangan harap kamu bisa tidur lagi selamanya." Dulu dirinya bisa berusaha bersabar meski Roni sering memaki dan memukulnya. Demi keluarganya dan juga anaknya, ditambah perasaan cintanya pada sang suami. Akan tetapi ketika Roni memintanya untuk membagi biaya menjadi 2, hati Odelina mendadak menjadi mati rasa. Dulu dirinya dan Roni bekerja di perusahaan yang sama dan sangat tahu gaji lelaki itu sebagai seorang manajer. Gajinya 20-an juta dalam 1 bulan. Akan tetapi lelaki itu hanya memberikan 6 juta setiap bulan padanya untuk uang belanja dan tidak mau memberikan lebih. Roni yang memiliki uang sebanyak itu masih mau memintanya untuk membagi 2. Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit? Karena hatinya sudah mati rasa, dia juga tidak akan berpura-pura diam dan bodoh lagi. Kalau sampai Roni berani melakukan kekerasan pada dirinya lagi, lebih baik lelaki itu jangan pernah tertidur. Kalau tidak, dia akan memotong kedua tangan yang memukul dirinya itu. Roni dibuat terkejut karena sorot pandangan istrinya sendiri. Ucapan Odelina membuat tangannya turun secara perlahan dan berkata, "Kamu benar-benar nggak ketolong." Setelah itu Roni berbalik pergi. Odelina memandangi pintu kamar yang tertutup dengan mata memanas. Air matanya menetes keluar tanpa bisa ditahan lagi. Olivia yang baru saja pulang merasa perasaannya tidak enak, meski tidak tahu kakak dan kakak iparnya sedang berantem. Perempuan itu duduk di atas ayunan dan memandangi langit sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Stefan membawa 1 gelas air hangat dan menyerahkannya pada perempuan itu sambil berkata, "Masakan malam ini sedikit keasinan, kamu minum air dulu." "Terima kasih," sahut Olivia sambil menerima gelas tersebut dan menatapnya sekilas. "Ada masalah?" Stefan duduk sambil memandangi perempuan itu. Olivia meneguk air yang diberikan oleh lelaki itu tadi dan hening sesaat. Setelah itu dia berkata, "Aku merasa kehidupan kakakku semakin lama semakin buruk. Aku pikir dengan pindahnya aku dari rumah kakakku, dia akan jauh lebih baik lagi. Tapi dengan adanya kakak ipar seperti kakak suaminya itu dan juga mertuanya, aku khawatir mereka akan bekerja sama menyiksa kakak aku. Meski kakaknya bukan orang yang akan terima jika direndahkan oleh orang lain, rasa cinta kakaknya pada kakak ipar yang membuat hati Odelina luluh." "Pak Stefan, untungnya kamu nggak ada kakak yang sulit diajak bersosialisasi. Semua keluargamu memiliki etika yang sangat baik. Pertemuan kemarin menunjukkan mama kamu kurang suka dengan aku, tetapi sikapnya tetap hangat dan sopan. Apalagi nenek kamu, nenek merupakan orang yang paling baik padaku di antara semua keluarga kamu. Semua orang bilang kalau pernikahan bagaikan terlahir kembali bagi seorang perempuan. Kalau pasangannya baik, maka akan bahagia selamanya. Tapi kalau enggak, maka akan menderita selamanya." Dia dan Stefan memang menjalani pernikahan tanpa didasari perasaan dalam hati. Bahkan Stefan memintanya untuk menandatangani surat kontrak. Akan tetapi Stefan bersedia memberikan apa yang seharusnya Olivia dapatkan. Lelaki itu juga menghormatinya sebagai seorang istri. Jika dipikirkan kembali, Stefan jauh lebih baik berkali-kali lipat dibandingkan dengan kakak iparnya. Tentu saja dia tetap harus memantau lagi karena mereka baru menjalani hidup bersama. Setelah Stefan hening sejenak, dia kembali berkata, "Kalau kakak mengalami kesulitan, aku akan membantunya membalas dendam. Biarkan keluarga Roni tahu kalau kakakmu banyak yang mendukungnya, siapapun yang mengganggu kakak iparnya, berarti artinya telah mengusik Stefan. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi." Lanjut cerita bab 83. Olivia menoleh dan menatap lelaki itu yang tengah memandangnya. Kedua suami istri itu saling berpandangan dalam waktu yang cukup lama. Stefan menyentil kening perempuan itu dengan pelan dan berkata, "Kamu memandangku seperti itu karena curiga dengan kata-kata aku. Olivia, selama kakak kita benar dan nggak bersalah, kita harus bisa membela dia." Hubungan rumah tangga keluarga Aditama sangat harmonis,
sejak kecil lelaki itu tidak pernah melihat seorang lelaki yang jahat dengan istrinya sendiri. Kata ayahnya, lelaki yang tidak menghargai istrinya adalah lelaki yang tidak baik. Pak Stefan, aku ingin bersandar di bahumu, kata perempuan itu. Stefan tampak menyandarkan kepalanya di bahu lelaki itu. Dia bisa merasakan tubuh Stefan yang mendadak kaku. Sesungguhnya Olivia sendiri juga tidak terbiasa, hanya saja dirinya sedang membutuhkan sebuah sandaran saat ini. Stefan menegang sesaat dan perlahan-lahan kembali santai. Meski dia tidak menyukai sikap perempuan itu yang cukup agresif, lelaki itu juga tidak mendorongnya menjauh. Kedua tangan Stefan tampak tidak tahu mau diletakkan di mana dan terlihat sangat kaku. Sikap lelaki itu mau tidak mau mengundang tawa Olivia. Mendadak Olivia menyentuh wajah lelaki itu dan membuat Stefan melonjak menjauh. Untung saja Olivia sudah menggeser dengan tepat waktu. Olivia, seru Stefan dengan nada tegas, tolong ingat dengan isi perjanjian kita. Jangan kelewat batas. Ujar lelaki itu, melihat keseriusan Stefan membuat perasaan Olivia luar biasa bahagia. Perempuan itu menyandarkan tubuhnya ke kursi dan meminum air yang diberikan oleh Stefan tadi dengan perlahan. Kedua mata Olivia memandangi Stefan ketika tengah minum. Tatapan perempuan itu membuat Stefan merasa wajahnya sedikit memerah. Atau mungkin sudah memerah karena dia bisa merasakan rasa hangat di pipinya. Pak Stefan sudah berusia 30 tahun dan masih belum pernah ada sentuhan fisik dengan perempuan. Aku hanya menyentuh wajahmu, respons kamu harus segitu heboh. Orang yang nggak tahu bisa mengira aku sudah melakukan yang aneh padamu, goda Olivia. Dalam hati perempuan itu berkata bahwa ternyata kepanikan nenek Sarah juga masuk akal. Sikap seorang lelaki seperti Stefan ini kemungkinan akan sulit mendapatkan istri dengan usaha sendiri. Akan tetapi, ternyata cukup menyenangkan juga menggoda lelaki itu, menyentuh wajahnya saja sudah bisa membuat responsnya begitu luar biasa. Bagaimana kalau tadi Olivia mencium lelaki itu? Stefan mendelik pada Olivia dengan tajam, perasaan Olivia yang luar biasa bahagia membuat perempuan itu mengabaikan delikan Stefan. Dengan terbahak dia berkata, kalau Pak Stefan merasa dirugikan, bagaimana kalau kamu menyentuh wajahku juga? Ekspresi lelaki itu menggelap. Dia mengakui sikapnya tadi sedikit berlebihan, hatinya seperti diterjang badai ketika Olivia bersandar di bahunya. Belum sempat dia memahami perasaan apa itu, Olivia menyentuh wajahnya lagi dan membuatnya sangat terkejut. Mendengar godaan perempuan itu membuat Stefan merasa malu dan marah. Dia tidak ingin Olivia menertawakannya. Perasaanmu sangat senang, bukan? Iya, lumayan. Jauh lebih baik dibandingkan tadi, kamu sedang berbahagia di atas penderitaan orang lain. Lanjut cerita bab 84. Stefan terdiam, dia mendelik ke arah Olivia dan berkata, sudah malam, masuk ke kamar dan istirahatlah, jangan tidur di sini karena udara malam sangat dingin. Kalau kamu demam, kamu sendiri yang akan menderita. Setelah mengatakan kalimat tersebut, dia berbalik dan pergi dari sana. Sesaat kemudian, Olivia mendengar suara pintu yang tertutup dan terkunci dari dalam. Olivia tertawa sambil bergumam, untuk apa kunci pintu kamar? Takut sama siapa, sih? Stefan langsung masuk ke kamar mandi ketika berada di kamarnya. Bukannya buru-buru mandi, tetapi lelaki itu berdiri di depan cermin sambil memandangi dirinya. Wajah tampannya masih terdapat sedikit rona merah. Ternyata tadi wajahnya benar-benar telah memerah. Lelaki itu mengangkat tangannya dan menyentuh wajahnya sendiri. Dia mengusap tempat bekas usapan Olivia sebelumnya. Stefan mengingat-ingat kembali rasa yang tadi dia rasakan. Tangan perempuan itu sangat lembut ketika menyentuh wajahnya bagaikan sapuan angin. Stefan membuka kran dan mulai membasuh wajahnya. Mendadak dia tertawa ketika mengingat kembali sikapnya tadi. Dia bergumam sendiri, selama ini aku nggak pernah mengizinkan orang lain menyentuh wajahku. Ketika dirinya menginjak dewasa, sikapnya berubah menjadi sangat tegas dan dingin, oleh karena itu semakin membuat orang lain tidak berani menyentuh wajahnya. Apalagi di sisinya selalu ada anak buah yang mengikuti, kaum wanita yang berusia belia sangat sulit sekali mendekati Stefan. Meski ada yang ingin mencoba mencuri kesempatan, dia juga akan sangat sulit mendapatkan kesempatan itu. Justru tidak disangka ternyata Olivia yang pertama kali menyentuh wajahnya. Dia yang istri sah Stefan tidak bisa membuat lelaki itu bisa melakukan apapun. Sikapnya tadi terlalu berlebihan sehingga membuat Olivia menjadikannya bahan tertawaan. Sesaat kemudian, Stefan telah selesai mandi dan memutuskan untuk keluar kamar ketika teringat lagi dengan perempuan yang masih ada di balkon. Saat kakinya baru melangkah satu langkah,
dia menarik kembali kakinya karena dia masih belum mengenakan baju. Bagian dadanya terbuka dan terpampang jelas. Setelah menghabiskan waktu selama beberapa menit untuk mengganti pakaiannya, Stefan keluar dari kamar dengan tenang dan melangkah menuju balkon untuk melihat Olivia. Jangan sampai perempuan itu tertidur di atas ayunan, ternyata tebakannya tepat. Perempuan itu tertidur lagi di atas kursi ayunan. Stefan menghela napas kesal dan juga merasa lucu di waktu yang bersamaan. Dia tadi sengaja mengingatkan perempuan itu, tetapi bisa-bisanya Olivia masih ketiduran di sini. Stefan menendang kursi ayunan agar sedikit bergerak dan membuat Olivia terbangun. Pas Stefan, sudah pagi. Melihat ekspresi linglung perempuan itu yang baru bangun membuat Stefan ingin sekali menoyor kepala perempuan itu. Kamu ketiduran lagi di sini, buruan bangun dan ke kamar. Tadi aku sudah ingatin, tapi kamu masih tetap saja ketiduran. Mau kasih makan nyamuk? Kalau mau aku bisa bawa kamu ketidur di taman saja. Olivia membulatkan mulutnya dan bangkit berdiri. Mendengar ucapan lelaki itu membuat Olivia bergumam, mulutnya tajam tapi hatinya lembut. Stefan hanya diam di tempat. Untuk pertama kalinya ada orang yang bilang hatinya lembut. Olivia yang merasa luar biasa ngantuk tidak lagi melanjutkan pembicaraannya dengan Stefan dan langsung masuk ke kamar. Setelah mandi bebek, dia langsung bergegas menjatuhkan dirinya di atas kasur. Keesokan harinya, Stefan bangun dan sarapan untuk mereka berdua sudah selesai disiapkan. Istrinya sedang berada di balkon dan tengah menyiram tanaman. Pagi, Pak Stefan, sapa Olivia ketika lelaki itu berjalan keluar. Olivia tersenyum sambil sibuk menyiram tanaman-tanamannya. Hari ini ada cukup banyak bunga mawar yang bermekaran, nanti waktu tanaman-tanamannya merambat memenuhi tembok dan bunganya bermekaran, pasti akan terlihat sangat indah. Stefan teringat dengan rumahnya yang memang dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang merambat dan memang terlihat sangat indah ketika bunganya bermekaran. Akan tetapi karena dia sudah sering melihatnya, Stefan pribadi tidak pernah sengaja berhenti untuk mengagumi tanaman-tanaman di sekitar rumahnya itu. Lanjut cerita bab 85. Dia melihat lagi taman bunga kecil yang ada di balkon rumahnya ini sambil berkata, nanti setelah pindah ke villa, kamu bisa penuhi satu halaman rumah dengan berbagai tanaman. Setelah nanti mereka bermekaran, baru bisa disebut dengan indah. Olivia tertawa sambil berkata, harga rumah sekarang meningkat seperti roket. Setiap tahun kenaikannya menggila. Aku bahkan nggak sanggup untuk membeli rumah yang kecil, apalagi villa. Perempuan itu pernah memikirkannya, tetapi hanya ada di dalam mimpi. Siapa yang tidak ingin tinggal di rumah seluas villa jika mereka memiliki uang? Rumah yang berdiri sendiri dan tidak perlu diusik oleh orang lain. Sedangkan rumahnya yang sekarang akan mudah sekali terganggu jika di lantai atas atau bawahnya ada sedikit keributan. Stefan hanya diam dan tidak bersuara. Tempat tinggalnya yang sekarang ini dibeli oleh Stefan hanya untuk menikah dengan Olivia saja. Sebelum menikah, dia selalu tinggal di rumah villa yang sangat besar. Pak Stefan, kamu sarapan dulu saja, aku makan setelah selesai menyiram bunga. Stefan hanya berdeham dan langsung berbalik masuk ke ruang tamu tanpa menjawab. Sarapan yang disiapkan oleh Olivia sangat sederhana, tetapi perempuan itu akan setiap hari dan membuat Stefan tidak bosan. Kemampuan memasak Olivia juga lumayan, bubur dan sayur asin saja bisa membuat Stefan merasa sangat lezat. Stefan merasa dirinya terlalu sering makan makanan mewah sehingga ketika makan makanan rumahan terasa sangat enak. Hari ini Stefan keluar rumah lebih dulu. Ketika dia baru sampai di kantor, lelaki itu langsung bertemu dengan Reiki. Lelaki itu mengedipkan matanya ketika melihat Stefan dan dibalas dengan muka datar oleh lelaki itu, kenapa ekspresimu terlihat nggak enak? Reiki berjalan bersisian dengan Stefan, dia bahkan sengaja menyenggol Stefan dan bertanya dengan nada jenaka, kenapa? Masih belum berhasil menaklukkan istrimu. Stefan mendelik tajam dan melanjutkan langkah kakinya ke arah lobi, sifatmu ini pasti belum berhasil menaklukkan dia, kami baik-baik saja. Sahut Stefan dengan nada yang terdengar kesal. Reiki hanya membulatkan mulutnya dan bertanya lagi, terus kenapa wajahmu terlihat begitu keruh? Dari sisi mana kamu melihatku keruh? Aku cuma ada dua mata dan kedua mataku melihatmu terlihat sedang kesal. Stefan, aku minta orang antarkan sarapan ke sini, kamu sudah sarapan? Nanti kita makan bareng saja. Stefan menoleh ke arah sahabatnya itu dan berkata, aku orang yang ada istri dan setiap bangun tidur dia pasti sudah menyiapkan sarapan untukku. Orang yang minta orang lain antarkan sarapan ke kantor pasti masih lajang. Reiki terdiam karena ucapan lelaki itu.
Mendadak dia penasaran dan ingin tahu bagaimana cara Stefan hidup bersama dengan Olivia. Urusan yang aku minta kamu kerjakan bagaimana? Nanti bawa ke ruang kerjaku. Reiki tertawa dan berkata, kalau aku yang kerjakan, kamu boleh merasa tenang. Nanti langsung dibawa ke ruanganmu. Setelah itu mereka berdua berjalan terpisah, Stefan melangkah menuju lift khusus direksi dan langsung naik ke ruangan kerjanya. Sedangkan ruang kerja Reiki tidak ada di lantai paling atas. Lelaki itu juga tidak ingin naik lift bersama dengan atasannya yang berwajah datar. Reiki merupakan orang yang cukup tegas di kantor. Akan tetapi, karena dia cukup bersahabat dan sifatnya yang jauh lebih hangat dibandingkan Stefan, sebagian besar karyawan kerap mendatanginya jika ada permintaan atau ada kendala. Stefan yang baru saja kembali ke ruang kerjanya langsung mendapati Reiki yang menenteng sarapan yang baru dibawa oleh salah seorang petugas antar makanan. Cerita bersambung.